Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Pastinya baik dong. Pada kesempatan hari ini, Pak Johan dan Miss Julia mengucapkan selamat datang di acara perayaan Natal Sekolah Legend Haryono tahun 2021. Sekalipun masih dalam situasi pandemi dan juga online, kiranya kehangatan dan sukacita Natal tetap ada bersama dengan setiap kita. Tema Natal yang diambil tahun ini adalah mereka akan menamakan dia Immanuel yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Atau di dalam bahasa Inggris, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is God with us. Mari kita akan memulai acara Natal hari ini. Kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Allah pencipta kita adalah Allah yang suci, Allah yang layak kita puji, sembah dan agungkan. Kita akan mendengarkan vokal grup SMP membawakan lagu Suci Suci Suci, nyanyi dan bersoraklah. Tuhan
pencipta kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah memberikan janji dan nubuatnya bahwa akan ada seorang juru selamat bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, dengarlah Malak menyanyi. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dengarlah Malak menyanyi, mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah, lahirnya di Betlehem. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga senantiasa, isi surga senantiasa menyembah di hadratnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersama-sama membawa ucapan syukur kami. Karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan Natal sekalipun dalam situasi online. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai kami mulai dari awal hingga akhir acara ibadah dan perayaan Natal kami. Tuhan sertai setiap kami sehingga kami boleh merasakan damai dan sukacita Natal di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, loa melayang-layang di atas permukaan air. Pada hari pertama, Allah menjadikan
dalam dosa. Perempuan itu tergoda dan memakan buah tersebut. Perempuan itu memberikan buah tersebut kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu memakan buah tersebut. Maka terbukalah mata mereka berdua. Sebab upah dosa adalah maut, dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbagai kekacauan mulai muncul. Manusia kehilangan harapan, manusia hidup di dalam kegelapan. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia. Allah menjanjikan akan ada juru selamat yang datang ke dunia ini. Dengan janji itu, manusia memiliki harapan yang baru. Karena begitu besar kasih Allah akan bumi ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena kasih, Yesus datang ke dunia ini sehingga setiap dari kita mendapatkan pengharapan. Pengharapan itu membawa kedamaian dan kehangatan di dalam setiap kita. Saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam penyalaan lilin. Kami undang dengan hormat mewakili Yayasan Bapak Daniel Juwanli, Kepala Sekolah SD Bapak Richard Julius, Kepala Sekolah SMP Bapak Julius Ginting, Kepala Sekolah SMA Bapak Hendra, mewakili panitia Ibu Julia, mewakili guru dan staf Bapak Joko. dan mewakili siswa Albert Lorenzo untuk boleh bersama-sama dengan kita menyalakan lilin sambil kita menyanyikan lagu Seribu Biarlah kehangatan Natal ada bersama dengan setiap kita dimanapun kita berada. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan secara responsoria. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan satu lagu, Di Malam Sunyi Bethlehem.
malam sunyi Betlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang, abadi dan cerah, yang terbit di tengahmu di masa yang genap, terwujud harap umatku dan takutnya lenyap. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan ayat kedua. Ku mohon anak yang kudus, kau datang padaku. Ampuni dosaku senyap, kuduskan hatiku. Kau saja dapat tolong, meskipun kau kecil. Ya Tuhan, tinggal sertaku, Engkau Immanuel. Ya, shalom semuanya, teman-teman dari SD sampai SMA Letjen Haryono MT Medan dan keluarga yang mengikuti ibadah hari ini secara online. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bobby. Saya hari ini Lause yang akan bersama-sama memberikan renungan kepada setiap kita di perayaan Natal kita hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan kita hari ini, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk satu kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk bisa punya waktu kembali merenungkan firman-Mu. Terkhusus di momen sukacita ini Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengalami sukacita itu. Ketika kami kembali mendengar firman-Mu, ketika kami boleh kembali disapa dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, senang sekali ya kalau hari ini saya bisa menyapa teman-teman sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Nah, teman-teman, di awal renungan hari ini saya pengen ajak kita sama-sama berpikir, begitu kita sama-sama memikirkan. Ada satu pertanyaan buat setiap kita, teman-teman. Boleh slide selanjutnya. Teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi benda favorit teman-teman sekalian? Apa benda favorit teman-teman? Bisa itu makanan, bisa itu benda koleksi, hobi, mainan, atau apapun itu. Yang jelas benda ini adalah benda yang akan selalu bikin hati teman-teman senang. Yang bisa balikin mood kalian gitu. Kalian lagi bete, kalian lagi sedih, kalian lagi gundah dan segala macam. Tapi ketika makan makanan itu atau ketika mendapat benda itu, teman-teman langsung senang. Apa kira-kira teman-teman? Nah teman-teman, kalau saya, ya kalau bicara saya mood booster saya ada satu makanan teman-teman ya. Yaitu Yupi teman-teman, boleh lihat gambar selanjutnya. Ini yang jadi mood booster saya ya, Yupi. Teman-teman boleh aja ya, saya udah dewasa begini tetapi mood booster saya ini imut-imut begini begitu ya. Pokoknya teman-teman kalau sudah makan Yupi, ini rasanya nggak mau berhenti begitu. Dan rasanya kalau saya lagi sedih, saya lagi marah, pokoknya ada berbagai perasaan yang nggak enak dalam hati saya kepikiran tuh cuma pengen makan Yupi ini. Nah teman-teman sekalian, ketika berbicara soal benda favorit ya, setiap kita pasti punya masing-masing benda favorit itu. Tetapi teman-teman, memang betul benda-benda favorit itu bisa membuat hati kita senang. Ya, entah itu games, entah itu hobi kita, entah itu makanan tertentu seperti yang tadi saya sebutkan. Tetapi teman-teman sayangnya
setiap benda yang memberikan kesenangan kepada setiap kita itu sifatnya sementara. Ya. Teman-teman, kalau tadi ngomong soal makanan kesukaan ya, kalau kita lihat di belakang label makanan kita biasanya suka ada tulisan ini nih. Boleh gambar selanjutnya. Itu ada tulisan tanggal kadaluarsa. Ya teman-teman, expiration date atau tanggal kadaluarsa, biasa tulisannya EXP ya. Nah teman-teman, tanggal ini menunjukkan kalau makanan tertentu itu ada masa tertentunya selama kita bisa nikmatin. Gitu. Jadi makanan itu ya memang pada kenyataannya bisa kadaluarsa. Makanan dalam kemasan atau yang dimasak sama orang tua kita bisa basi, bisa kadaluarsa. Sehingga kalau saya memikirkan saya suka Yupi, masalahnya saya nggak bisa beli Yupi banyak-banyak dan saya nggak bisa simpen itu lama-lama. Saya nggak bisa makan itu untuk waktu yang lama. Kalau saya simpen terus lama-lama juga bakal basi. Tetapi selain itu teman-teman, selain bicara soal makanan yang bisa basi, atau selain bicara soal makanan yang bisa kadaluarsa, belum lagi bicara soal uang kita. Betul ya? Teman-teman kalau boleh gambar selanjutnya. Teman-teman kalau kita membayangkan, kalau saya membayangkan gitu ya, setiap kali saya sedih dan saya benar-benar selalu beli Yupi, maka dompet saya pasti jebol teman-teman. Ya artinya kalau kita hanya mengandalkan sukacita kita dari benda-benda itu, masalahnya benda-benda itu semua perlu uang gitu. Sementara uang kita tuh bukan yang tidak terbatas. Betul, uang kita bisa habis satu saat, apalagi kita yang masih sekolah, uang jajan kita berapa sih? Begitu ya. Dan jangankan ngomong yang masih sekolah gitu, yang sudah bekerja aja meskipun punya uang, selalu banyak hal yang harus dicukupkan dan gak selalu bisa menghabiskan uang buat menghibur diri sendiri. Nah teman-teman, dan sekarang kita sedang ada di musim Natal begitu ya, di musim yang penuh sukacita. Betul ya, ketika bicara Natal kita bicara soal sukacita. Nah teman-teman, sayangnya ketika kita bicara soal sukacita Natal, apa yang kita lihat di sekitar kita itu seringkali hanya apa yang dunia katakan, bukan apa yang Alkitab katakan. Artinya gini, saya pengen tanya lagi sama kita gitu ya, pertanyaan ini nih. Di hari Natal, apa yang membuat kalian senang? Ya, boleh gambar selanjutnya. Teman-teman ketika menyambut hari Natal, ya teman-teman di hari Natal, apa sih yang membuat teman-teman merasa senang? Apa yang membuat hati teman-teman itu menunggu-nunggu hari Natal? Apakah hadiah? Gitu ya, pasti banyak yang menunggu hadiah gitu lagi hari Natal. Ada makanan enak, ada pesta-pesta, ya. Atau mungkin buat yang hobi belanja, mungkin buat orang tuanya gitu ya. Ada yang menunggu-nunggu diskon Natal. Bisa dapat baju baru begitu ya. Kemudian ketika kemana-mana lihat dekorasi yang cantik. Atau bahkan ada yang memikirkan pengen ketemu Sinterklas. Hari Natal ya, selama di bulan Desember aja Sinterklas muncul. Bulan-bulan lain gak muncul begitu. Tetapi teman-teman kembali, kalau kita lihat semua itu, semua hal yang menyenangkan yang disajikan oleh berbagai dekorasi di sekitar kita selama Natal, semua itu gak ada bedanya dengan Yupi yang saya sukai atau benda favorit yang teman-teman suka. Semua itu hanyalah sesuatu yang sementara. Hadiah cuma seru waktu awal-awal kita dapat. Makanan akan habis, diskon dan baju baru bisa rusak. Begitu, dekorasi yang terpasang cuma 1 bulan, nanti masuk gudang juga begitu. Dan Sinterklas bersama dengan teman-teman perinya yang tampil di mana-mana itu cuma tokoh fiktif aja gitu, cuma cerita dongeng aja. Nah teman-teman, itulah Natal yang kita lihat di sekitar kita. Tapi teman-teman, kabar baiknya adalah kisah Natal yang sesungguhnya adalah kisah Natal yang berasal dari Alkitab. Nggak sama dengan apa yang selama ini mungkin kita lihat di mall, di pasar, atau di mana-mana dengan segala dekorasinya. Teman-teman, kisah Natal yang sesungguhnya itu berbicara tentang sesuatu yang nggak sementara teman-teman. Kisah Natal yang sesungguhnya itu berbicara tentang sesuatu yang abadi, yang kekal teman-teman. Ya, sesuatu yang gak akan pernah berakhir, bukan tokoh fiktif, bukan cerita dongeng, dan bukan cuma hadir 1 atau 2 bulan aja begitu. Tetapi sesuatu yang selalu beserta kita. Dan inilah yang kita bicarakan hari ini teman-teman lewat tema kita yang diambil dari 1 ayat Alkitab. Nah teman-teman, saya akan bacakan 1 bagian firman Tuhan dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, dari ayat tadi kita melihat itu adalah perkataan malaikat yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Di ayat tadi malaikat memberitahukan bahwa kepada Yusuf, ya, kepada suami dari Maria, bahwa anak di dalam kandungan Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus. Dan anak itu yang akan menjadi juru selamat dunia untuk kita. Dan akan bernama Yesus. Nah teman-teman, kelahiran Yesus ini adalah penggenapan dari apa yang udah ditulis sama nabi-nabi ribuan tahun yang lalu. Dan akan hadir sebagai juru selamat yang disebut dengan satu kata yang hari ini kita renungkan, yaitu Immanuel. Teman-teman, Immanuel ini artinya adalah Allah menyertai kita. Ya. Teman-teman, Immanuel ini adalah sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang lahir ke dunia dan disebut sebagai Immanuel. Teman-teman, kenapa sih kata ini menjadi sangat penting sampai harus kita renungkan hari ini? Teman-teman, kehadiran Yesus di dunia, dia lahir, Allah menjadi manusia adalah, teman-teman, itu mau jadi pengingat buat kita semua gitu. Kalau Allah tetap menyertai kita, umatnya. Di saat dosa, ya teman-teman, kita semua ini manusia berdosa. Betul ya? Ada yang gak berdosa di sini? Coba pikir-pikir. Saya yakin setiap kita tahu gitu. Kita semua berdosa. Ya mau kita yang masih SD, SMP, SMA. Atau bahkan yang mungkin ada orang tua yang ikut ibadah saat ini. Kita semua ini berdosa. Dan kita semua seringkali merasa jauh dari Tuhan. Kita susah untuk bisa mengalami Tuhan hadir di hidup kita. Tetapi kelahiran Yesus itu adalah bukti nyata. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberikan anaknya, itu adalah bukti kasih Allah. Bahwa Tuhan gak meninggalkan kita. Yesus, dia Immanuel. Dan teman-teman, berita ini menjadi penting bukan cuma di ribuan tahun yang lalu waktu Yesus mau lahir, teman-teman. Tetapi dia adalah Allah yang menyertai kita selamanya, teman-teman. Artinya sampai detik ini dan sampai nanti, teman-teman. Di awal kelahirannya ini malaikat bilang Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan teman-teman, sebelum Yesus kembali ke surga juga sekali lagi di Matius 28 ayat 20 ia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman sekalian, di akhir khotbah ini, di akhir renungan kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk merenungkan. Hari ini, saat ini teman-teman, apa sih yang selama ini kita selalu cari-cari? Selama ini apa sih yang selalu kita pengen dalam hati kita? Yang selalu kita pengen beli, pengen dapat, pengen punya? Apa yang selama ini terfikirkan di kepala kita? Apakah benda-benda favorit tadi yang sudah saya ajak kita pikirkan di awal tadi? Games kita, uang, mainan-mainan kita, liburan, segala hal yang menyenangkan hati kita. Teman-teman, semua itu memberi kesenangan memang, tapi sekali lagi cuma sebentar aja, ada batas waktunya. Tapi memang sih kita semua perlu hiburan, betul ya, kita semua perlu sukacita. Siapa sih yang gak mau sukacita dan siapa yang gak perlu itu? Karena memang di hidup ini juga banyak hal yang membuat kita menjadi sedih. Betul ya? Tugas sekolah, ulangan, itu bikin sedih ya. Atau ada yang senang, puji Tuhan kalau kalian senang ya sama tugas dan ulangan. Tapi banyak ya pasti sedih ya, sebel gitu kalau ada ulangan, ada tugas. Tapi mungkin juga kita bisa mengalami hal-hal buruk yang lainnya. Ada waktunya mungkin kita bisa mengalami kecelakaan, kita mungkin harus kehilangan seseorang. Atau mungkin yang sudah SMP, SMA ngerasain yang namanya putus cinta. Cinta yang gak berbalas. Atau mungkin di rumah ada yang tidak akur. Dengan saudara sering bertengkar dengan orang tua. Dan sebagainya. Teman-teman, semua itu terjadi membawa kesedihan di dalam hidup kita.
Tetapi teman-teman, sama seperti hal-hal yang menyenangkan, demikian juga hal-hal yang menyedihkan hati kita. Itu juga cuma sementara. Hal-hal yang menyenangkan cuma sebentar hadir lalu hilang, begitupun juga hal-hal yang menyedihkan. Maka teman-teman, di atas itu semua teman-teman, lebih daripada sekedar kita mau mikir, saya pengen dapat hal yang bagus, saya pengen mencari kesenangan, saya pengen menjauhi hal-hal yang menyedihkan. Teman-teman, daripada sibuk mencari hal-hal itu, mari kita sama-sama cari sukacita yang gak sementara teman-teman. Mari kita mencari sukacita yang kekal teman-teman, yaitu dari Tuhan Yesus. Dia sudah menyatakan dirinya pada kita, dan sekarang maukah kita menerimanya hadir di hidup kita? Maukah kita menerima dia menjadi Allah yang sungguh-sungguh Immanuel dalam hidup kita? Yang menyertai kita. Teman-teman, ada satu lagu rohani, kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa nyanyi, ikut nyanyi sama-sama. Lagu ini berbunyi begini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Teman-teman, di akhir renungan ini saya ingin mengajak kita kembali memikirkan tentang Allah yang Immanuel itu. Teman-teman, kita merindukan damai, kita merindukan sukacita. Kita mau senang. Tapi teman-teman, sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup memberikan sukacita sejati itu. Di saat kita menghadapi badai hidup, teman-teman, saat kita mengalami kesusahan, ada damai dari Tuhan. Waktu banyak tantangan, banyak kesusahan, Tuhan ada dan memampukan kita. Di semua hal, teman-teman. Waktu lagi susah ngerjain ulangan, waktu bingung ngerjain PR. Waktu lagi stres melihat kondisi rumah yang mungkin gak sesuai dengan keinginan hati kita. Melewati banyak kesusahan, ada Yesus. Teman-teman, yuk sekali lagi kita baca ayat tadi dari Matius 1 ayat 23, tapi bagian yang B saja. Saya ajak kita sama-sama baca. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman, biarlah ini boleh menjadi ayat mas kita hari ini, ayat yang terus kita ingat hari ini. Teman-teman, mari kita sambut dia. Terimalah Yesus di hatimu, dia Immanuel, Allah yang menyertai kita, kamu dan saya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali mengingat Engkau, Allah Immanuel itu. Engkau yang hadir menyertai kami. Terima kasih, Engkau sudah hadir dan Engkau mau menyelamatkan kami semua. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh menerima Engkau, mengalami Engkau setiap hari di hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan setiap kita dan kita boleh semakin hidup dekat dengan Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat sebuah pujian Sing Noel Noel dan akan dilanjutkan dengan sebuah penampilan dari SD yang membawakan tarian Christmas Love. Mari dengan semangat kita angkat pujian ini. Come together one and all, ding dong ding. Happy songs of joy we bring to the newborn King. Sing Noel, Noel, ring the Christmas bells. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Mountains, heavens, earth below. Mountains, heavens, earth below. Ding dong ding, everything is listening to the newborn King. Sing Noel, Noel, ring the Christmas bells. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King.
Sungguh satu penampilan yang begitu keren dari teman-teman SD kita. Selanjutnya ada penampilan dari teman-teman SMA dengan melodrama Corona. Tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria mulia bagi Allah Gloria mulia bagi Allah. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Permasalahan dan pergumulan datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Lahir, bertumbuh, tua, lalu mati. Itulah siklus kehidupan. Tidak banyak dari kita yang dapat bertahan dan kita juga tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi. Tetapi, kelanjutan dari apa yang telah terjadi ditentukan oleh kita. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Halo, kenapa? Mau cari siapa ya? Cari bos saya. Ini saya bosnya. Mau minta berapa pinjamannya? Berapa? 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Berapa? Oh, 40 juta. Oke. Ntar aku siap ya. Oke, siap. Siap transfer ya. Oke, siap bro. Oke. Bos. Ternyata bos, tahun ini kita rugi banyak ditipu orang. Apa? Ditipu orang? Keluar! Bos. Tahun 2020 ini bos, penjualan kita naik banyak bos. Tapi untungnya cuma 10 juta. Apa? Untuk 10 juta? Kerja apa sih kamu? Bisa kerja dengan petus gak kamu? Keluar! Aduh, pusing. Usaha udah bangkrut. Gak ada harta. Gak ada apa-apa lagi aku. Aduh, pusing. Mari. Datang ke Yuk, baju murah yuk. ada Baju banyak sini barang murah. yang kau Kualitas bagus butuhkan. punya. Yuk, monggo dibeli, Bu. Dibeli dan dibawa pulang. Oh, dibeli. Baju bagus semua. Mari
datang ke tokoku. Ada banyak barang yang kau butuhkan. Ayo dibeli dan dibawa Asik. pulang. Wah, hari ini untungnya banyak sekali. Wush. Tahukah kalian semua siapa saya? Saya adalah Tuan Corona. Saya telah datang ke dunia ini untuk membunuh semua umat manusia satu persatu. Mari beli. Loh, kok jalanan sepi sekali? Malah di rumah kah? Aduh, gara-gara corona ini. Emang corona pembawa sial. Udah lah, pulang aja lah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Good morning students. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di minggu lalu, mentranslate kata-kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selamat pagi bahasa Inggrisnya. Selamat siang bahasa Inggrisnya. Aku cinta kamu bahasa Inggrisnya. Ada jadi malu. Baiklah, sampai hari ini saja pelajaran kita sambung lagi minggu depan. Good morning. Selamat pagi. Halo. Halo Daniel, selamat pagi. Ini kenapa tidak ada yang menjawab? Halo. Selamat pagi. Kemana anak-anak ini? Nasib. PR nggak pernah dikirim. Semua gak dikerjakan, alasannya gak ada notif lah, gak ada kuota lah. Nasib jadi guru. Boom, shake, boom. Boom, shake, boom. Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana, bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Udah latihannya sampai sini dulu deh. Takeshi. Ya Jen. Hari ini schedule kita apa ya? Habis syuting dari sini kita berangkat ke Turki, terus ke Brazil, makan siang kita di Prancis. Malamnya kita udah sampai Medan lagi. Loh, kamu ini udah kerja sama saya tuh 10 tahun ya. Harusnya kamu tuh tahu, saya tuh nggak bisa makan masakan Prancis. Tapi memang jadwal hari ini seperti itu. Ya tapi saya nggak mau. Kamu ini gimana sih? Mau saya rumahkan aja? Udah keluar.
Berita kelahiran Yesus membawa sukacita bagi setiap kita. Kabar sukacita ini tidak boleh berhenti sampai di tempat kita. Mari kita bersama-sama kabarkan berita ini ke semua tempat. Kita nyanyikan lagu pujian. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. He brought with him forgiveness. He lived to show us the way. He came to redeem all creation and to wash all our sins away. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Dengan hormat kita undang Ibu Rusminarsi Pahutar untuk boleh menutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Dan teman-teman, sebagai informasi, setelah doa penutup dan berkat, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah penampilan yang tidak kalah menarik untuk menutup acara perayaan kita hari ini, yaitu penampilan dari anak-anak TK yang akan membawakan doa dan harapan mereka melalui sebuah tarian Natal. Berita kelahiran Yesus membawa sukacita bagi setiap kita. Kabar sukacita ini tidak boleh berhenti sampai di tempat kita. Mari kita bersama-sama kabarkan berita ini ke semua tempat. Kita nyanyikan lagu pujian. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. He brought with him forgiveness. He lived to show us the way. He came to redeem all creation and to wash all our sins away. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Dengan hormat kita undang Ibu Rusminarsi Pahutar untuk boleh menutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Dan teman-teman, sebagai informasi, setelah doa penutup dan berkat, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah penampilan yang tidak kalah menarik untuk menutup acara perayaan kita hari ini, yaitu penampilan dari anak-anak TK yang akan membawakan doa dan harapan mereka melalui sebuah tarian Natal. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih karunia, yang senantiasa mengasihi kami di dalam setiap kehidupan kami. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, kalau rangkaian acara Natal kami Perguruan Legend Haryono MT saat ini sudah berlangsung dengan baik. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya, menyaksikannya, bahkan juga untuk secara khusus keluarga besar Legend Haryono MT. Allah yang telah lahir ke dunia, Allah yang telah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kami, kiranya senantiasa yang akan menyertai setiap kehidupan kami ketika kami akan melewati tahun 2021 ini dan akan memasuki tahun 2022 yang akan datang. Kami tidak takut lagi ya Tuhan, karena Engkau telah beserta kami, karena Engkau telah turun ke dunia untuk menyertai kami setiap orang yang mau percaya kepadamu. Untuk itu Bapa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dan seluruh hidup kami
kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Demikianlah acara perayaan Natal kita hari ini. Seluruh keluarga besar Sekolah Legend Haryono MT mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Sampai jumpa di acara perayaan Natal tahun depan. Bye-bye.